أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Shadaqallahul azim. Sering saya sampaikan, jika segala sesuatu itu ada hubungannya dengan Nabi, maka sesuatu itu bukan perkara sepele. Jika segala sesuatu ada embel-embel atau membawa tentang Nabi, maka sesuatu itu bukan perkara ringan, bukan perkara yang remeh-temeh, Pak. Pokoknya kalau segala sesuatu itu ada hubungannya sama Nabi, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Apapun itu, Pak, kita harus serius kalau itu menyangkut Nabi. Kita harus benar-benar meluruskan pandangan kita, meluruskan tatapan kita kalau itu sudah berkaitan dengan Nabi. Makasih, Pak. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian, ini pernah dicontohkan, Pak, oleh dua orang sahabat Nabi, Pak. Saking mereka ini menganggap kalau itu berkaitan sama Nabi itu perkara penting. Jadi diriwayatkan, Bapak Ibu, Umar bin Khattab, jadi setelah wafatnya Nabi, Umar bin Khattab ini itu melewati rumahnya Abbas, Pak, yaitu paman Nabi. Ya, ketika lewat di depan rumah Abbas itu, Umar melihat talang banyunya Abbas ini, Pak, menurut Umar itu kurang layak, kurang elok. Ini perkara dunia, Pak. Tapi karena Umar ini peduli, care sama Abbas, maka Umar berniat untuk memberi masukan kepada Abbas untuk merubah posisi talang banyu itu, karena dah enak dilihat, dah enak dipandang. Ditemuilah, Pak, oleh Umar Abbas tadi. Dah ketemu, disampaikan oleh Umar, Abbas, boleh dah aku usul, kata Umar. Boleh, tapi ini biasa, ini kan persoalan dunia. Kalau kau terima payo, tidak ada apa-apa. Umar ini, Pak, kalau perkara agama itu serius, Pak. Kalau perkara akhirat itu serius, halal haram itu serius. Tapi karena ini perkara dunia, tidak pula, namanya usul. Ya, sama cak misalkan kita, Pak, kita senang pakai baju putih. Suatu ketika kawan nih ngomong, payo putih terus, gantilah merah. Nah, ini biasa, Pak. Ini biasa, ini perkara-perkara mubah atau perkara-perkara duniawi. Dah, Pak, ketika Umar menyampaikan itu, Pak, usul Umar tadi agar Abbas itu merubah atau memperbaiki posisi talang banyu atau bentuk talang banyunya tadi, Pak. Apa, Pak, reaksi dari Abbas, Pak? Kata Abbas, Umar, kalau kau ngasih usul, jika engkau mau ngasih usul untuk memperbaiki rumah ini, memperbaiki teras ini, memperbaiki dinding ini, memperbaiki tiang rumah ini, kuterima, karena boleh jadi engkau paham soal bangunan. Tapi Umar, demi Allah, kata Abbas, bawa nama Allah, Pak. Umar kaget, urusan talang banyu bawa nama Allah.
Kata Abbas, demi Allah, kalau kau memberikan usul atau meminta aku memperbaiki talang banyu ini, demi Allah aku tidak akan pernah menerima. Ya sudah, kata Umar, jangan dianggap serius nian. Ngapa dianggap serius nian? Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang memberikan usul agar Abbas itu membuat talang banyu seperti itu tuh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abbas tidak berani ngubahnya. Kata Abbas, yang nyuruh aku membuat talang banyu posisi cak ini adalah Rasulullah. Kalau kau berani berhadapan dengan aku dan berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu kalau menyangkut berkaitan dengan Nabi tidak pernah mereka menganggap remeh. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini termasuk bentuk bahwa kita ini tidak menganggap remeh kalau itu berkaitan dengan diri Nabi, termasuk hadis atau perkataan, perbuatan atau sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam literatur sunnah itu Pak, ada namanya sunnah jibliyah. Sunnah jibliyah itu adalah kebiasaan Nabi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Nabi itu berkaitan dengan posisi beliau sebagai manusia biasa. Jadi kalau kita tidak meloi juga tidak apa-apa. Misal Nabi senang makanan ini, Nabi senang minuman seperti ini. Apakah kalau kita tidak makan seperti makanan Nabi kita berdosa? Tidak. Karena itu berkaitan dengan selera dan itu manusiawi Pak. Misal diriwayatkan Nabi itu senang makan labu kuning Pak. Terus kalau kita tidak senang labu kuning, berdosa tidak kita? Tidak berdosa. Karena itu manusiawi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, kalau kita menyenangi sesuatu yang disenangi Nabi walaupun itu sunnah, itu namanya sunnah jibliyah. Kita tetap dapat pahala. Misal cak tadi, Nabi itu senang memakai sorban warna hijau. Kita pakai, senang menyenangi itu karena Nabi menyenangi itu namanya sunnah jibliyah. Ya. Nah, maka jangan pernah menganggap remeh jika hal tersebut berkaitan dengan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.